Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kisah nyata penuh hikmah yang berjudul Kisah Kuburan yang Wangi. Inilah amalan jenazah ketika hidup. Dalam sebuah ceramahnya, almarhum Syekh Ali Jabir mengungkap sebuah kisah yang sangat menggugah. Ada seorang pemuda yang bercerita bahwa ibunya baru saja meninggal dunia. Tetapi ada yang aneh dengan proses pemakaman jenazah ibunya. Sebab saat mendekati kuburan, para pelayat yang mengiringi jenazah mencium aroma yang sangat wangi. Tidak hanya pengantar, tetapi beberapa orang yang masuk ke liang lahat juga mencium aroma wangi yang sangat semerbak. Padahal saat itu tidak ada pelayat yang memakai parfum demikian wangi. Malah orang yang masuk ke liang lahat untuk meletakkan jenazah melihat ada asap tipis yang keluar dari tanah. Asap-asap itu rupanya sumber bau wangi tersebut. Sang anak ikut menurunkan jenazah ibunya. Setelah selesai proses pemakaman, pemuda itu pulang ke rumah, kemudian mandi. Akan tetapi, bau harum yang tercium di makam ibunya itu tidak hilang hingga 3 hari lamanya. Kemudian, almarhum Syekh Ali Jabir bertanya kepada pemuda itu, "Apa amalan ibumu selama hidup?" Pemuda itu menjawab, "Ibu saya sebenarnya orang awam, tapi ibu selama hidup tidak pernah tidur malam sebelum membaca surat Al-Mulk." Kemudian almarhum Syekh Ali Jabir berkata, "Itulah nikmat yang Allah antarkan untuk ibumu, karena ibumu rutin membaca surat Al-Mulk sebelum tidur." Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 30 ayat yang telah membawakan syafaat bagi orang untuk diselamatkan dari siksa kubur. Tutur ulama yang fasih berbahasa Indonesia itu. Kemudian almarhum Syekh Ali Jabir bercerita tentang pengalamannya sendiri. Sekali lagi, ini adalah kisah nyata, bukan dongeng atau cerita fiksi. Syekh Ali Jabir mulai bercerita. Suatu saat, ia berwudu, lalu sholat 3 rakaat. Saat tidur, ia bermimpi. Almarhum Syekh Ali bermimpi ada di dalam kuburan, gelap dan sangat mengerikan. Terasa seram luar biasa. Di dalam kuburan itu, Syekh Ali sendirian dan sangat takut. Tiba-tiba muncul cahaya dalam kubur. Syekh Ali berteriak dan bertanya, "Siapa kamu?" Kemudian cahaya itu berkata, "Saya adalah surat Al-Mulk." Almarhum Syekh Ali mengaku malam itu dirinya khilaf tidak membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Setelah terbangun dari mimpi, almarhum Syekh Ali kembali berwudu dan membaca surat Al-Mulk. Masya Allah, begitu dahsyat keutamaan surat Al-Mulk. Tidak hanya menyelamatkan dari siksa kubur,
akan tetapi juga memberikan ampunan dan menetapkan kebaikan dan menghilangkan keburukan bagi pembacanya. Surat Al-Mulk juga dapat memberikan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Setiap umat Islam yang membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk, mereka akan dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya satu surat dari kitab Allah yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat pada seseorang pada hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Untuk memotivasi kita semua, berikut saya ingin berbagi 5 keutamaan surat Al-Mulk jika kita setiap hari membacanya. Yang pertama, memperoleh syafaat dan diampuni dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya suatu surat di dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni oleh Allah dosa orang itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, pembaca surat Al-Mulk disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap umat Islam pasti menginginkan agar disenangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari membaca sholawat, Nabi juga senang jika ada orang mukmin yang membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk sehingga dapat memberi ketentraman di hati pembacanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku gemar supaya surat ini, yaitu surat Mulk, terdapat di setiap hati orang mukmin." Hadis riwayat Al-Hakim. Ketiga, penyelamat umat Islam dari siksa kubur. Seluruh manusia yang ada di bumi akan kembali kepada Allah. Siksa kubur yang didapatkan bisa begitu sedih, sehingga umat Islam hendaknya mempersiapkan amal ibadah sebagai penolong. Salah satunya dengan senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasai. Keempat, ditingkatkan derajatnya dan dihapuskan keburukannya. Keistimewaan lain dari surat Al-Mulk yaitu para pembacanya akan mendapat naungan malaikat, terhindar dari siksa dalam kubur dan padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya aku tidak menjumpai di dalam kitab Allah suatu surat yang terdiri 30 ayat. Barang siapa membacanya ketika akan tidur, maka dengan pembacaan itu Allah menetapkan 30 kebaikan baginya, dihapuskan 30 keburukannya, ditingkatkan baginya 30 derajat, dan Allah mengutus seorang malaikat dari para malaikat untuk mengembangkan sayapnya untuknya dan menjaganya dari segala kejahatan hingga ia bangun. Surat ini dapat menolak siksa kubur dan siksa padang mahsyar, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kelima, membawa pertolongan di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, surat Al-Mulk memiliki keutamaan luar biasa. Tidak hanya menyelamatkan dari siksa kubur, memberikan ampunan dan menetapkan kebaikan dan menghilangkan kejelekan bagi pembacanya, surat Al-Mulk juga dapat memberikan syafaat atau pertolongan pada
hari kiamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Umi Nabila.